Itu lebih mudah ketika menyebut Puja Kusuma. Saya itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya itu OSIS saja. OSIS. Waktu itu bidang keagamaan. Berarti Bapak terkenal anak yang religius dong, sampai dapat jabatan di divisi keagamaan. Salah pilih mungkin gurunya waktu itu. Sanata Dharma itu pencetak guru. Iya, Betul. betul. Dimanapun teman-teman ke sekolah itu pasti ada lulusan sadar. Oh, itu terkenal. Oh iya, Sampai luar pulau. Sampai luar pulau. Di Sumatera, di Kalimantan, di Papua juga ada. Tapi saya menyatakan tidak bersedia. Sudah daftar dan masuk sana. Tapi saya tidak mau. Karena saya datang lihat kampusnya tidak mau. Ikip kalau nggak salah dulu ikip kiri itu kayak gini ya. Saya nggak jadi ya. Nggak mau saya mau di Jogja aja gitu. Semester pertama digitnya kan banyak Pak. Tapi kan saya program rapot, jadi dikurangi. Ada dikurangi. Setelah dikurangi pun masih banyak. Cukup bahasa Indonesia menjadi hal yang krusial. Ya, sama kesantunan yang paling penting adalah kesantunan dalam berbahasa. Oke. Itu yang penting. Jadi kepribadian seorang itu bisa dilihat dari bahasa yang digunakan. Cuma ada yang waktu itu sempat saya jengkel itu, sempat saya tantang mau dari sini dong. Saya jawab, dia ke kantin, saya datang itu lari keluar dia. Saya sampaikan, ya anak itu kurang ajar Pak. Ini ya apa gurunya waktu itu ya sabar Mas. Jadi jangan sampai guru itu mencurahkan segala hidupnya untuk anak-anak bangsa, anak-anak orang lain, namun dia kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Ya, kadang-kadang guru itu panggilan. Iya. Dosen itu panggilan, guru itu panggilan. Oke. Jadi kadang-kadang itu mengatasi segala kekurangan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di konten namanya juga pernah mahasiswa. Sekarang pernah ya? Iya. Karena sekarang saya kedatangan tamu, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Bapak Yakobus, betul Pak? Yakobus Didit Setiawan. Betul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Nathan. Beliau ini adalah dosen saya ketika semester 1 di mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pancasila. Betul. Sebelum masuk ke itu Pak, Mau doa dulu. Bapak ini orang asli mana Pak? Saya itu aslinya begini, kalau menjelaskan begitu lebih mudah ketika menyebut Puja Kusuma. Saya itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. Jadi bapak dan ibu saya itu dari Jawa Tengah, ibu saya dari Tawas, dia daerah Klaten, tapi bapak saya asli Jogja. Asli Jogja, kemudian bapak saya ikut program transmigrasi dulu ketika dia masih muda sekali, dia pergi ke Sumatera, dan bapak dan ibu saya bertemu di sana. Bapaknya Pak Didit ikut program transmigrasi. Kalau ibunya Pak Didit ikut pindah juga atau udah orang Jawa tapi tinggalnya di sana? Juga ikut transmigrasi tapi dia berbeda, jadi tidak bertemu di Jawa ya, bertemu di Sumatera. Jadi ibu saya ikut dengan bapak ibunya, kakek nenek saya transmigrasi ke Sumatera juga. Itu pada masa pemerintahan siapa? Masih pada masa Soeharto. Atau Soeharto ya, saya lupa ya. Berarti cinta bersemi ketika dua orang ini transmigrasi gitu? Iya, bertemu di daerah Medan. Itu di daerah mana? Sumatera ya? Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur. Oku Timur. Itu kalau provinsi? Enggak, kalau ke Provinsi Sumatera Selatan.
kabupatennya Oku Timur, Sumatera Selatan itu ibu kota provinsinya apa? Palembang. Oke. Terus gimana rasanya jadi anak seorang transmigran gitu? Seperti biasa ya, karena transmigran itu tidak melekat sebagai identitas yang negatif atau kurang baik sebenarnya. Nggak ada cap atau stigma. Tidak ada. Justru kalau melihat di sana orang-orang transmigrasi itu kebanyakan orangnya lebih sukses-sukses ya di bidang pertanian. Oke. Iya betul, daripada orang asli yang ada di sana. Kalau di sana ekonomi apa ya, pekerjaan mayoritasnya petani. Petani. Berarti mereka mengakuisisi pekerjaan utama di sana berarti orang-orang transmigrasi. Dulu kan transmigran itu pergi ke sana, ini programnya Soeharto kalau nggak salah. Soeharto atau Soekarno ya? Saya Intinya lupa ya. pemerataan penduduk. Iya, pemerataan penduduk juga. Yang kedua, ketika mereka datang ke sana kan mereka harus buka lahan. Jadi mereka membuka lahan dulu, ya menebang pohon-pohon hutan begitu untuk membuat lahan pertanian. Ada, dan beberapa memang mendapatkan lahan yang ladang, artinya bukan pohonan ya, bukan hutan gitu. Gitu. Terus background pendidikan orang tuanya apa di? Nah, kalau bapak saya itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Dulu itu ada namanya dari pemerintah program SPG. Jadi itu kalau sekarang itu seperti di beberapa universitas itu FKIP. Oh, berarti jenjangnya ya sarjana juga. Saya Perguruan tidak, tinggi. mungkin itu sarjana, bukan, saya kurang tahu ya. Mungkin seperti sekolah tinggi atau apa, tapi Oke. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi bukan universitas ya. Jadi hanya SPG dulu ya. Nah itu bapak saya guru SD, SD. ibu saya ibu rumah tangga. Nah, apakah bapak dulu pas kecil itu udah ada niatan pengen jadi tenaga pengajar karena melihat bapaknya yang guru SD? Saya Iya. tidak ada pikiran saya itu untuk jadi guru waktu itu. Jadi kan bahkan kuliah itu sebenarnya belum punya gambaran pasti mau kuliah di mana, mau kuliah apa gitu belum. Hanya kuliah di mana tahu, saya harus ke Jogja. Kembali ke fitrahnya leluhur bapak. Iya. Berarti. Saya tahu saya harus pergi kemana, itu Jogja. Saya sudah coba banyak universitas negeri ya. Maksudnya mendaftar. Iya. Jadi ceritanya setelah lulus SMA itu saya tidak langsung pergi ke universitas karena saya harus istirahat 1 tahun untuk bekerja, menunggu kakak saya selesai kuliah dulu. Kakak saya masih kuliah waktu itu. Dan ketika jatuh, ketika menunggu 1 tahun begitu ya, nah itu saya bekerja di hotel gitu. Terus baru mulai tes. Ternyata ada satu hal yang harusnya dulu tetap saya lakukan, yaitu belajar. Cuma dalam 1 tahun itu saya tidak belajar, sehingga ketika mencoba untuk tes di universitas negeri itu tidak ada yang lolos. Dulu nama ujian buat ke PTN itu apa, Pak? Kalau sekarang kan UMPTN, UMPTN. ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau zaman saya SBMPTN, dan sekarang kayaknya Beda lagi ya. turun apa ya, angkatan bawah saya udah beda lagi. Sebenarnya kalau lulus SMA, kalau saya mau, saya pernah diundang di Universitas Kedokteran di Lampung, tapi dengan jalur prestasi. Tetapi saya dulu lihat ini universitas apa sih gitu. Tapi kedokteran loh, Pak. Iya, tapi saya tidak pernah dengar namanya. Oh ya, mungkin baru. Mungkin saya hanya dengar universitas itu ada di Jogja dan di Palembang dan universitas besar. Iya. Mungkin itu belum. Tapi itu negeri atau swasta? Kurang tahu ya, itu dulu swasta mungkin ya. Itu betul-betul antah berantah gitu banget. Saya betul tidak tahu, tanya ada undangan untuk ikut itu, ada beasiswa ya, jelas ada beasiswanya, tapi ya tidak tahu. Saya pikir ini universitas apa. Harusnya dulu kalau diambil jadi dokter saya. Kalau kita mundur dulu, Pak, jangan masuk langsung kuliah, tapi masa Bapak SMA. Nah, Bapak SMA di Saya SMA di SMA Sabar 1 Belitang namanya, di
di Sumatera Selatan, bisa di Swasta. Jawa Timur, Swasta Katolik. Katolik. Oke, terus apa ya, kehidupan bersosial Bapak gimana Pak? Saya bukan orang yang dengan teman-teman akrab banyak, namun bukan teman-teman yang boleh dikatakan cukup bandel gitu ya. Saya termasuk orang-orang yang baik-baik saja. Ya, bandelnya ya enggak strict juga, masih ada nakal-nakal dikit gitulah, biasa. Enggak banget. Ya, nakal anak muda. Nakal anak muda masih hal wajar gitu. Belum kenal minuman keras waktu SMA. Pada zaman itu Pak, apakah kayak apa, Kutau atau kayak narkoba gitu mulai beredar nggak sih Pak, kayak di kalangan anak muda SMA pada saat itu? Kalau di sekolah kami itu paling populer memang miras ya. Kalau obat-obatan terlarang tidak populer. Justru ketika saya SMP, saya menemukan teman saya itu sedang makan pil, nggak tahu pil apa itu yang bikin teler itu. Itu sejak SMP itu. Pil KB gitu. Nggak tahu pil apa dia. Yang jelas dia minum itu untuk membuat dirinya teler begitu ya. Oke. Itu SMP itu. Anak teman saya. Berarti pada masa itu Bapak SMP dan melihat orang teman Bapak sendiri teler gitu akibatnya? Enggak, malah itu minumnya di sekolah malahan. Jadi di SMP itu di belakang sekolah itu pada sembunyi itu minum itu ya. Seolah-olah untuk saya itu ya saya cuma lihat. Jadi saya kenal dekat juga, maksudnya ya teman main biasa. Dan itu adalah ya mungkin rahasia umum di sekolah itu, ya semua orang tahu kalau misalnya ada orang yang minum di belakang sekolah. Tidak ada yang tahu. Jadi pil ya, yang dimakan bukan minum, pil itu dimakan gitu ya. Sudah terkenal karena teman saya itu terkenal anak paling nakal di sekolah. Jadi mungkin ya dia pergi ke sekolah itu sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi yang penting ya ada sih teman saya yang terpengaruh untuk coba. Ketika Bapak SMA, apakah Bapak anak yang berorganisasi? Ya kebetulan. Apa aja tuh Pak? Saya itu OSIS saja. OSIS. Waktu itu bidang keagamaan. Berarti Bapak terkenal anak yang religius dong, sampai dapat jabatan di divisi keagamaan. Salah pilih mungkin gurunya waktu itu. Kemudian apa ya? Mungkin kegiatan olahraga itu pasti. Ekstrakurikuler olahraga itu pasti ikut dulu. Bola, badminton, voli, basket tidak bisa. Sama sih Pak, saya basket juga bisa. Saya tidak bisa. Atletik gitu dengan dengan teman-teman yang lain juga. Masih senangnya main gitu. Tapi bukankah kalau pada zaman SMA itu anak basket adalah anak yang ganteng gitu di sekolah? Keren. Iya, anak basket itu ya mungkin di mana-mana juga ya anak basket keren gitu ya. Tapi saya tidak tahu, karena saya merasa tidak bisa dan saya lebih menyukai sepak bola. Oke. Sepak bola, badminton, voli itu saya lebih suka. Terus Pak, ketika SMA apakah Bapak kan kuliahnya pendidikan bahasa Indonesia tuh? Betul. Apakah pas SMA Bapak suka bahasa Indonesia? Bahasa dosen guru saya itu bahasa Indonesia itu biasa-biasa saja dan ya biasa-biasa saja. Yang mungkin yang saya sukai waktu belajar itu malah bahasa Inggris. Jadi saya itu suka sekali belajar bahasa Inggris waktu itu. Bahasa Inggris? Iya, saya suka sekali belajar bahasa Inggris dari SD malah. Dari SD. Nah, dari SD kelas 4 itu saya sudah mulai belajar bahasa Inggris. Tapi untuk berbicara saya tidak pernah bisa fasih sampai SM. Sampai kuliah mungkin semester 2 itu belum fasih. Setelah lulus kuliah baru kemudian berani berbicara. Tapi mendoknya masih ada? Ada dong. Bahasa Inggris Jawa ya, Jawi. Terus saya ngapak, tetap ada ngapaknya juga sih. Sama itu dulu saya itu hanya suka pelajaran suka itu bahasa Inggris sama olahraga. Udah kalau Olahraga? iya bahasa Inggris sama olahraga itu yang ditunggu udah.
Bapak IPS atau IPA? Saya Pak. IPA. Ini sastra atau ya kesastraan gitu, bahasa-bahasa kan lekat dengan IPS mungkin. Iya harusnya. Atau ada jurusan bahasa sendiri Iya. biasanya. Kenapa Bapak masuk IPA? Itu motivasinya apa? Karena saya juga IPA ternyata Pak. Tapi masuk Ilkom. Jadi waktu di sekolah kami itu guru-guru yang memilahkan ya, memilih dan memilah gitu. Terus ketertarikannya apa, diseleksi begitu. Kalau nggak salah. Tapi guru kebanyakan yang memilah dan memilih. Dari nilai kah atau? Iya, dari nilai, mungkin eksekutif dan sebagainya itu lah kira-kira. Berarti kayak misalnya anak-anak yang pintar IPA, yang mungkin nilainya sedikit kurang IPS. Kalau di SMA saya gitu Pak, dari awal dia dimasukin. Mungkin gitu ya, atau mungkin orangnya kurang berjiwa sosial jadi Pak. Jiwanya sosial sekali IPS. Ya, mungkin IPA introvertnya banyak. Kalau yang sosial supel bergaul IPS. mungkin. Tapi dominannya, apakah IPA lebih banyak pada saat itu Pak? Enggak. Dulu IPS itu ada 5 kelas, IPA itu hanya ada 2. Ya. Emang 5 atau dulu 3 ya? peminatnya IPA itu lebih rendah kah atau memang Enggak tahu ya. anak yang suka bergaul lebih banyak daripada introvert gitu? Enggak tahu, tapi IPA itu hanya ada 2 kelas. Terus IPS itu 3 atau 5 ya, saya lupa ya. IPS 3, IPS 1, 2. Oh, sorry. IPS-nya 3, IPA-nya 2. Jadi IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Kalau angkatan saya Pak SMA itu ada 10 kelas, 7 IPA, 3 IPS. Itu karena bergantung pada demand dari orang yang pengen belajar IPA lebih banyak, karena IPA dianggap stereotipnya kan pinter dan ya mungkin akan lebih aman ketika lulus kita bisa pindah ke yang IPS gitu, jadi lebih aman. Dan dulu belajar di IPS itu kan ada juga belajar ini ya, keuangan juga nggak sih? Nggak sih, akuntansi gitu. Ekonomi mungkin itu dalam ranah ekonomi. Oke, belajar ekonomi nggak sih IPS? Saya kan IPA Pak. Kita belajar ekonomi nggak? Enggak. Ada satu pelajaran namanya lintas minat. Nah, saya dapatnya geografi. Kalau nggak salah ekonomi hanya IPS ya? IPS kalau nggak salah. Dan karena saya di akhir-akhir itu belajar pelajaran IPS buat ujian ekonomi itu paling SBMPTN itu nilai-nilai dari 4 pelajaran ekonomi, apalagi ya, geografi, apalagi sosiologi sama sejarah itu ya ekonomi paling rendah. Karena hitung-hitungan dan lihat diagram segala macam kan saya menghindari hitungan Mbak. Masuk ilkom. Saya aja IPA aja nggak suka loh akuntansi ekonomi itu. Bapak IPA tapi ada akuntansi ekonomi. Saya pernah belajar itu kelas 1 atau kelas berapa ya? Itu saya tuh nggak pernah suka ini. Itu kelas berapa ya? 1 atau kelas 2 ya? Suka ya, buat neraca dan sebagainya. Iya. Nah, apakah Bapak suka kayak ngitung laba jatuh fisika gitu? Enggak. Hitung ketetesan Serius? oli. Saya itu kimia tidak suka. Iya, kimia kan ada kayak tabel Iya, nama-nama saya senyawa. hafal itu. Fisika saya juga tidak terlalu mahir. Mungkin bisa bilang pas-pasan banget. Satu-satu yang saya suka itu biologi. Itu biologi saya suka sekali. Biologi itu biasa. Menurut saya susah loh Pak. Tapi Kayak saya suka. untuk persilangan A kecil A besar gitu. Biologi saya suka. Biologi. Biologi saya suka. Enggak tahu kalau biologi yang sekarang ya. Kalau biologi yang dulu saya belajar tentang anatomi binatang dan sebagainya. Oh, berarti dalam zamannya Bapak masih ada praktek membedah kata. Ada nyuntik kata, ya terus ngecek kadar atau protein atau gula juga ada dengan media-media begitu. Jadi sederhana dulu ada IPA Kids gitu, Lab Kids gitu ya. Ya sederhana begitu, kata terus bawa apa lagi dulu. Kalau tikus tidak pernah sih, banyak kan kata. Dibawa kelinci, tapi tidak dibedah ya cuma di analisis ini. Tapi katanya pernah Bapak bedah. Hewan apa yang pernah Bapak bedah seumur hidup Bapak?
Selain di sekolah banyak. Selain di sekolah ada biawak, Biawak? biawak, anjing, Anjing dipotong tapi itu dimasak. Oh. Kan? Itu kan belajar biologi yang natural. Iya. Oh, ayam juga Ayam, biasa, oke. ada ayam itu biasa untuk kami orang desa. Katak itu juga biasa. Tupai, karena saya suka berburu waktu itu. Jadi selain suka berburu, ketika ditangkap, dilepas kulitnya, ada berapa tulang belakang, tulang iganya gitu. Saya lupa ya berapa ya. Berarti ketika dibelek, dikuliti gitu, Pak? Iya, sebelum dibelek ya harus dilepas kulitnya dulu kalau tupai itu. Ditarik gitu kulitnya. Jadi tangannya dipotong begitu, maksudnya disayat sedikit di kaki tangan, kemudian di leher juga bisa ditarik. Dan malah jadi kayak manusia gitu kan. Itu kan belajar mutilasi sejak dini nggak sih, Pak? Enggak, itu enak dagingnya gitu. Enak, daging tupai itu enak banget, dan orang-orang diabetes yang di desa kami suka membeli itu satu tupai 5.000. Itu untuk mereka katanya untuk obat, karena mereka akan memasak itu tanpa kuah, jadi bisa digoreng. Itu yang di Ice Age gitu, Pak? Iya. Suka berburu kan di desa kan, suka berburu dengan senapan angin. Berarti di desanya Bapak yang... Berarti kalau pemukiman transmigran berarti ya orang-orang transmigran Iya, orang atau ngeblend sama... enggak, kami kalau transmigran tuh tinggal di desa tersendiri. Jadi misal begini, ada satu blok orang transmigrasi tinggal di sebuah daerah, dan biasanya mereka akan berdampingan dengan desa orang asli di sana. Berarti desanya Bapak itu berdekatan dengan hutan. Asal apa ya? Ya, belakangnya gitu langsung hutan. Iya, belakang rumah saya itu hutan. Hewan paling aneh apa yang pernah Bapak temui di dekat rumah Bapak? Saya nangkep biawak di kandang ayam saya. Nangkep biawak. Hidup. Pakai apa, Pak? Nangkep biawak. Jadi Anda tahu kayu yang bentuknya cawan, kayak dua cabang yang gitu, penjepit. yang dua cabang gitu, nggak penjepit. Ya kayak ketapel gitu ya, buat ketapel. Iya, Yang Y. iya, Oke. itu kan ada biasanya, kami kan banyak potongan kayu seperti itu. Jadi nangkepnya ya kepalanya ditahan dengan itu, seperti yang kalau guide-nya di komodo begitu kan, selalu bawa itu di kepalanya, kemudian saya injek ekornya. Kalau enggak, ekornya itu sakit kena kaki itu, karena ekornya kan bentuk segitiga kayak buaya. Ekor biawak itu atau Runcing gitu. ya ada tajamnya itu, keras. Kemudian minta tolong tetangga untuk ambil tali, jadi ikat kaki kiri dan kanan, ikat kaki belakang juga diikat, terus kemudian terakhir baru mulutnya harus hati-hati, karena di mulut biawak itu banyak bakteri, jadi jangan sampai kena. Mirip kayak komodo juga yang ada. Persis. Komodo mini itu biawak. Mungkin ya, mungkin, tapi dagingnya enak sekali. Oke, berarti nasib dari dari biawak itu setelah ditangkap adalah menjadi hidangan makan malam. Makan malam. Saya belajar untuk mengupas, menyayat, menguliti itu susah sekali, karena kulitnya Keras gitu, Pak. iya, Dan tebel. seandainya dulu bisa bagus mengulitinya, itu kulitnya bisa dijual dan harganya lumayan. Bapak tentu cari profit juga. Iya, karena nggak bisa terbuka dengan baik, nggak menolak kulitnya. Balik lagi, Pak, ke masa SMA Bapak ya. Bapak ketika kelas 3 SMA itu merasa kayak bingung nggak, Pak? Mencari arah, ini mau lanjut kemana, apa kerja atau nggak kuliah? Dulu waktu lulus pasti mau kuliah, sudah jelas mau kuliah dan pergi ke Jogja atau dimanapun itu boleh. Akan kuliah dan tutup sih. Akan kuliah, ya harapannya bisa ke Jogja, tapi kan orang tua lebih suka kalau tinggal di dekat. Maksudnya Malah lebih prefer cari yang kampus iya, dekat aja. misalnya di kota, di Palembang kota, jadi kan
bisa pulang pergi mungkin 1 bulan sekali atau ya, yang dekat itu. Tapi waktu itu karena saya dari keluarga yang biasa, yang sederhana, sehingga harus bergantian ketika berkuliah. Maka ketika saya lulus dan diberitahu bahwa harus istirahat 1 tahun, ya itu sudah jelas jalan pasti. Jalan pastinya adalah saya harus bekerja dalam 1 tahun. Dan di hotel tadi apa ya Pak di hotel Pak? Kerja, tidur. Ya bisa di bagian apa? Spesifiknya misalnya kitchen kah atau resepsionis? Sembarangan. Waktu itu saya jadi bellboy pernah, jadi cleaning service pernah, jadi terakhir membantu resepsionis pernah ya. Pernah itu hotel bintang 3, bintang berapa nggak tahu, bintang 2 atau bintang 1. Kelakuan paling aneh yang pernah Bapak temui di hotel? Tamu tamunya apa? Check in saja, ya hanya check in saja. Mahasiswa itu beberapa waktu saya kerja itu mahasiswa check in di hotel. Itu udah. Nah, Terus ketika Bapak jadi mahasiswa, jadi dosen gitu, lihat mahasiswa check in ya gitu. tidak, karena kalau saya lihat kalau mahasiswa check in di hotel berarti mereka dari keluarga yang mampu. Secara ekonomi udah settle dong berarti. Iya, Mau spend untuk iya, hotel. dari keluarganya kan sudah. Kalau yang nggak modal berarti tetap di kosan masing-masing gitu. Mungkin Berarti dalam prakteknya zaman dulu itu praktek check in itu sudah ada. ada. Dulu itu bahkan saya di hotel itu karena yang paling unik ya, karena beberapa kali yang check in itu adalah sopir dan kenek-kenek bis itu dengan ya sopir dan kenek-kenek bis antar apa seperti dari daerah saya ke kota itu pasti ada bis. Truk yang bannya banyak banget. Banyak bis, kan bis yang check in sopir bis yang kena itu. Karena beberapa kali kemudian dia kenal saya gitu ya, karena suatu kali. Terus yang unik ketika saya mau pergi ke kota gitu dari, karena itu ibu kotanya kota ya, apa namanya ya, ibu kotanya kota. Jadi ada Palembang, kemudian ada kota kecilnya namanya Indralaya gitu. Kota nama dia. Iya mungkin ya. Terus dari biasanya kalau dari situ mau ke kota Palembangnya itu naik bis. Nah saya sering naik bis gitu ya. Nah, suatu saat ketemu sama sopir-sopir dan kena itu dan, woi kak, sini naik sini aja, sini aja gitu. Nah sini aja. Terus mau dibayar nggak mau dibayar nggak mau. Nah besok kalau ada apa, iya besok kalau ada apa hubungi apa, gampang ada kami gitu. Karena kadang-kadang kan di hotel itu ada penggerebekan, ya kan? Jadi sebelum mereka digerebek, pada dulu kami beritahu nggak dihubungi. Jadi kalau di depan itu harus ada 1 orang naik gitu. Nah, ada yang ini. Tapi perjalanan kehidupan ini juga sempat menemui kayak ya kegelapan dunia ini gitu. Oh iya. Tapi di balik sisi kegelapan orang yang suka check in tetap ada sisi baiknya orang Oh mau iya. ngasih tumpangan loh. Iya. Dan dijamin keamanannya waktu itu. Tapi timbal balik positif aja Bapak memberikan keamanan, si sopir ini memberikan tumpangan gitu. Iya, maksudnya bahkan ketika di luar pun kalau ada masalah katanya waktu itu nanti kasih tahu saya gitu. Ya biasa kan kena sama sopir kan orang sana beringas-beringas ya. Iya, Preman-preman kuat dan mungkin solid juga mungkin kekeluargaannya tinggi. Kenapa Bapak akhirnya memilih Sanata Dharma sebagai universitas Bapak? Jadi setelah mencoba beberapa universitas negeri termasuk di UGM tidak diterima, dengan pilihan jurusan yang paling murah itu ada di Sanata Dharma yang saya anggap itu ada cukup punya nama yang luar biasa. Waktu itu saya memilih jurusan yang paling murah, bukan yang saya mau. Berarti jurusan apa S1-nya pendidikan juga pendidikan Dulu tuh ada pendidikan agama,
bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mahal. Itu yang mau pilihan nomor 1 bahasa Inggris, 2 bahasa Indonesia, 3 pendidikan agama. Namun bahasa Inggris tidak diterima, yang diterima adalah bahasa Indonesia. Oke, berarti pilihan satu. Bisa ada pilihan satu, pilihan dua. Pilihan satunya Inggris. Inggris, dan kedua bahasa Indonesia. Yang tiganya pendidikan agama. Jadi semuanya pendidikan. Emang kalau orang bilang Sanata Dharma itu pencetak guru. Iya, Betul. betul. Dimanapun teman-teman ke sekolah itu pasti ada lulusan sadar. Itu Ya. terkenal Oh iya, sampai luar pulau. Sampai luar pulau. Di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Terus kenapa UGM selalu menjadi primadona Pak? Kalau saya wawancara Bapak ke-10 Pak, dari banyak 9 sebelumnya itu banyak banget anak-anak dari dalam Jogja atau luar Jogja atau luar Jawa yang udah daftar ke UGM tapi tolak. Kalau saya itu melihatnya dari universitas negeri. Dulu kan negeri ya. Jadi saya itu tidak hanya di UGM pun daftar PTN, ada UGM, Universitas Negeri Sriwijaya, dan terus satu lagi apa ya? Lupa satu lagi. Brawijaya yang gede-gede. Nah, saya lupa. Nah, ya, saya ingat hanya ada 2 itu. Itu dua-duanya tidak terima. Sebenarnya saya sudah hampir diterima di SDKIP PGRI di Palembang, Sekolah Pendidikan Guru Republik Indonesia. Tapi saya menyatakan tidak bersedia. Sudah daftar dan masuk sana. Tapi saya tidak mau. Karena saya datang lihat kampusnya tidak tune in begitu loh. Iya Bu, betul. Jadi ketika saya UTBK ditolak dari Universitas Pajajaran, terus kan diselingi juga dengan keterima di sini. Terus saya lihat kan anak fisik kan biasanya bikin konten tuh buat promo ke mahasiswa-mahasiswanya. Terus yang fasilitas ini ya bagus. Terus saya mikirnya apakah saya pengen coba mandiri ke universitas negeri ya, cari universitas negeri yang bagus, fisiknya kayak gimana sih? Terus lihat apa jelek. Kok ada bagusan apa ya, Atma aja. Gitu saya ke PGRI, ikip langsung ikip PGRI itu gini ya, saya nggak gede ya, nggak mau saya mau di Jogja aja gitu. Jogja aja, cari Jogja dulu terakhir ya, the worst, yang paling buruk gitu misalnya kalau nggak diterima di kuliah, saya nggak mau pulang, saya harus belajar. Jadi belajar kursus komputer atau apa, nanti baru pulang ke sana. Saya juga kalau misalnya kamu nggak kuliah, kamu kursus bahasa Inggris ya kan? Jadi saya kuliah. Terus sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Dan Bapak ketika masuk Sanata Dharma apakah bangga? Wah. Waktu itu malah cenderung ya senang, ini baru. Bangganya itu ketika awal mungkin belum rasa bangga gitu ya, masuk sadar. Bukannya kayak euforia maba itu menggebu-gebu di semester awal Karena mahasiswa nih. ya tentu ada rasa senang jadi mahasiswa, tapi karena saya berangkat dari bahwa datang ke situ untuk menjadi sesuatu gitu, maka maka sudah sadar bahwa satu, keluarga saya sudah keluarga yang kaya punya segala keterbatasan, namun sudah masuk sana itu pun masih kesusahan sebenarnya, harus bayar. Jadi jangan sampai tidak bisa senang santai untuk jajan apapun yang kamu mau, tidak bisa, tetap struggle. oh ya itulah, itu bedanya. Kalau teman-teman saya tidak khawatir uang jajan mereka habis gitu, kalau saya sangat khawatir. Tapi apakah dengan keterbatasan itu Bapak berusaha jualan apa supaya bisa survive gitu? Dulu sejak semester awal, kemudian saya harus melamar beasiswa. Nih Bapak full Bapak pernah cerita nggak sih kayak Bapak dibiayai full beasiswa? Full sampai semester 6 ya atau 5. Setelah itu
full UKT ya, kan dulu ada UKT ya. Jadi kami hanya membayar SKS-nya saja waktu itu. Jadi SKS-nya itu sampai apa ya? Mulai semester 2 atau 5 tahun ya, lupa saya. Jadi yang terakhir tinggal skripsi kan, skripsi tidak membayar di Sangat membantu dong. puji Tuhannya sangat membantu. Bapak apakah pas dapat Karena- beasiswa itu emang pintar atau berusaha pintar supaya beasiswanya dapat terus? Pertama dari beasiswa orang anak keluarga tidak mampu dulu. Padahal bapak saya guru ya, tapi ya, bukan yang cukup mampu gitu lah ya. Yang kedua karena waktu itu masih sama dengan apa ya ada anak lain. Yang kedua delalah itu apa? Ujuk-ujuk saya juga kebetulan IP semester dan IPK saya tidak pernah di bawah 3. Jadi salah satu syaratnya kan itu untuk mendapatkan iya biasanya udah batas minimum. ya IP-nya minimal 3. Jadi di atas 3 terus dan itu masuk kualifikasi sehingga saya diterima untuk mengajukan. Sering dulu saya mengajukan dispensasi untuk membayar udah dapat uang semester gratis UKT, uang semester saja kadang-kadang masih harus meminta dispensasi untuk keterlambatan membayar. Waktunya perpanjang lagi dong. Ya bisa perpanjang 1 bulan maksimal 2 bulan itu sering gitu. Tapi apakah dengan Bapak dapat beasiswa dan mungkin tanggung jawab yang IPK-nya harus di atas 3 terus, Bapak jadi yang nerd, super, atau kayak biasa aja? Masih bisa bergaul? Saya malah bergaul luas sekali. Benar, saya bergaul sangat luas melalui teman-teman kuliah, melalui komunitas sepak bola yang saya ikuti itu kita punya banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Beneran Di dalam fakultas yang sama? di dalam fakultas, di dalam universitas, di luar universitas ada banyak teman. Zamannya Bapak kan udah ada musik? Sudah. Dulu saya sering waktu di Sanata Dharma ada di Senatalis ada kompetisi sepak bola. Kami sering bermain lawan Dokar Atmajaya. Dokter Atmaja ya? Dokar itu dosen dan karyawan Atmajaya. Bermain di kompetisi itu bisa. Nah, mahasiswanya belum ada itu? Nggak tahu mahasiswa ikut enggak. Kayaknya nggak pernah ikut. Berarti Atmaja juga sudah berdiri ketika Bapak kuliah? Sudah. Bapak nggak pernah main di sini? Enggak. Saya dulu teman-teman saya yang dari SMA beberapa kuliah di sini. Beda kelas lah. Atmajaya kan begitu. Oke. Kalau sadar kan begitu. Emang setinggi itu ke Pak Atmaja? Ya kalau misalnya saya balik ke Status ekonomi ya jelas. iya sih. Jelas dong. Iya. Jelas dong. Ketika saya masuk semester pertama, digitnya kan banyak Pak. Tapi kan saya program rapot, jadi dikurangi, ada beberapa dikurangi. Setelah dikurangi pun masih banyak. dan bayar semester 2 ini, digitnya cukup banyak. Tapi kan kualitasnya oke. Iya, secara kita spend sekian sebanding dengan apa yang kita dapat juga. Nah biasanya sih saya rada-rada mungkin kesel ya, karena kalau misalnya beberapa dosen yang asinkron terus. Karena saya bayar SPP variabel mahal Bapak. Saya sering ya? Enggak. 2 kali ya? Bapak kan dapat, saya barusan dapat kuota 3 nggak sih Pak? Iya. Ini Bapak paling 1. 1 ya. Seneng kan ya? Harusnya saya bayarin sinkron ya? Kan saya bayarnya kan 3 SKS itu berapa ya kalau nggak salah? 16 kali pertemuan. 1 SKS 250.000 Pak. Oh, Iya Pak. Berarti itu 3 SKS 750.000 1 semester. Terus saya harus pakai Zoom. Kuota saya apa-apa Pak. HP saya dulunya nggak support gitu Pak. Buat scan barcode aja nggak bisa Pak. sekarang sudah sempat. Puji Tuhan sudah lah. Tapi ketika semester 1 HP saya nggak support, bukan buat scan barcode absen nggak bisa.
ketika saya sudah ganti HP di semester 2 ini, dosen-dosen nggak pakai scan barcode Pak, manual terus. Soalnya waktu itu masih scan barcode itu ada beberapa sistemnya error dan penipuannya itu barcode-nya itu difoto, dikirim ke temannya yang di rumah, di scan itu bisa absen juga. Iya betul sih. Ya kan? Nah kita nggak mau kecolongan lagi itu dosen-dosen gitu. Sekarang banyak kan pakai manual kayaknya. Iya manual betul-betul di sebut satu-satu Sebut satu lihat wajahnya sama enggak gitu ya. Iya betul. Nggak ada yang digilir kayak indikasi nanti kita tanda tangan itu nggak ada. Oh tidak. Kan bisa nitip ya. Itu zamannya bapak dulu. Iya itu tidak Prakteknya kan nitip udah ada. Oh sudah. Saya untungnya enggak pernah. Tapi ketika kita mungkin dari keluarga yang kurang gitu Pak, masuk universitas yang cukup mahal, cukup sulit untuk dibayarkan misalnya, bukan kayak kita punya semacam rasa tanggung jawab untuk kita harus bisa mempelajarinya. Ya berarti cuma ada pressure dari diri sendiri untuk nggak bisa main-main. Kalau dulu ketika saya masuk bahasa Indonesia sebenarnya itu banyak saya suka. Setelah 1 semester ya IP saya lumayan. Kemudian saya memutuskan saya sudah bahasa dan tidak mungkin saya keluar. Saya harus sekalian bahasa sekalian. Jadi tekuni saja sekalian bahasa Indonesianya waktu itu. Ya ditekuni sekalian. Satu sisi jangan sampai kuliah itu terlalu lama untuk S1 waktu itu. Karena apa? Semakin lama semakin banyak biaya, beban orang tua akan semakin berat dan semakin lama juga. Saya bisa lulus 3 tahun, mungkin 3 tahun 4 bulan ya. Tidak ada 4 tahun. Dengan ya tadi beasiswa sampai semester 5 atau 6. Terus sesudah itu Kumat sih. kumat waktu itu. Enggak deh ya. Mungkin memuaskan ya. Karena ada satu nilai saya yang C. Struggle yang Bapak rasakan ketika belajar bahasa Indonesia di situ. Paling susahnya mau bikin paper kah? Karena kependidikan ya, belajar pendidikannya. Yang pertama, yang kedua belajar bahasa Indonesia itu sendiri susah. Kuliah aja susahnya minta ampun. Bener. Jadi ya kadang-kadang saya kalau beberapa orang meremehkan bahasa Indonesia susah dipelajari sendiri. Saya bisa bedain yang digabung sama yang dipisah Itu kapan? jadi berapa? Dan kayaknya saya dalam bahasa Indonesia sih nggak terlalu jago ya Pak, karena pasti kan kalau soal klien ganda kita harus baca cerita yang sangat panjang, terus nanti baca pertanyaan, terus kita harus ulangi lagi, terus beberapa ada kata-kata yang ya nggak umum gitu kayak kendati, itu kan nggak umum gitu Pak. Kendati meskipun dan kayak misalnya pemborosan kata adalah karena itu pemborosan kata. Iya, udah ada lah. Terus belajar SPOK itu kapan? teman pertama kali sama Bapak kan Iya, itu. Indonesia belajar SPOK saya Nggak mudah. nggak mudah. Saya waktu itu kalau nggak salah dudukin paling belakang, terus disuruh Bapak tulisan belakang ke depan. Jadi saya persis di depan meja dosen. Iya. Di depan aja nggak paham Pak. Mana subjek, objek, predikat itu nggak paham Pak. Ya itulah. Ya, oke. Dan sebagai ya mahasiswa apalagi ya Iya, sedang bertutur ya Indonesia cukup bahasa Indonesia menjadi hal yang krusial. sama santunan dan santunan bahasa itu yang penting. Jadi kepribadian seorang itu bisa dilihat dari bahasa yang digunakan, Iya sih kelihatan. santun dan sebagainya. Dan kalau misalnya saya bilang Pak, tahu kayak
ilmu tentang bahasa Indonesia sama bisa ngajar itu dua hal yang berbeda. Iya. Dan Bapak berarti mempelajari dua hal itu dong? Iya. Jadi karena kami belajar pendidikan guru ya. Jadi pendidikan bahasa Indonesia, kami belajar bahasa Indonesia sendiri. Yang belajar bedanya susah, Ya, dan belajar ilmu pendidikan. praktek ngajar juga. Oh iya, kami punya kelas micro teaching selama 1 semester. Kalau bisa ketemu siswa yang blegat gitu, blegat apa ya sih? Bandel gitu. Bandel ya sudah. Jadi waktu itu kami itu micro teaching dengan teman-teman mahasiswa 1 semester. Setelah itu kami punya PPL. PPL itu praktek di lapangan ngajar gitu ya. Oke. Program praktek lapangan itu di sekolah-sekolah. Jadi selama saya PPL itu yang lain 3 bulan itu ya, saya diminta 6 bulan. Saya 1 semester ngajar di STM gantiin gurunya. Jadi gurunya cuma duduk santai, saya ngajar 1 semester itu 3 kelas. SMD Jogja. SMK terbaik, SMK negeri terbaik itu, SMK negeri 2 pembangunan di Wijaya. Ada STM. Terus anak SM ini kan biasanya SM terkenal dengan tawuran, Wah, itu kebetulan laki-laki, Iya. itu kebetulan itu masih SMK negeri yang favorit ya. Itu STM yang favorit. sekali blegetnya nggak bleget banget. Enggak, deket banget itu. Cuma ada yang waktu itu sempat saya jengkel itu, sempat saya tantang ngobrol dari sini om. Nanti ada saya biar nanti saya datang itu lari ke luar. Terus gimana Pak? Kan ya kita kan Bapak sebagai Dulu kan mahasiswa praktek ya. ini mahasiswa gitu kan, Iya. kita tamu kan di situ. Saya sampaikan ya anak itu kurang ajar pak. Ke ini ya apa gurunya waktu itu ya sabar mas. Gue lagi ngapain Pak? Lagi main Zuma gitu. Waktu itu dulu guru itu juga input administrasi apa Gitu merangkap tugas juga. tapi selama 1 semester saya ngajar, jadi saya ngajar guru itu yang terima duitnya. Itu tanpa dibayar sedikit pun Pak? Tidak, Nggak dapat fee dari Tidak. gitu, uang terima kasih. tidak, Lah ekstra Bapak kasih 3 bulan ini tidak, berarti demi kecerdasan bangsa Bapak melakukan. enggak, karena tuntutan program PPL loh. Tapi kan katanya wajibnya harusnya 3 bulan dong. Iya, biasanya PPL hanya 3 bulan, tapi ada yang 6 bulan di depan apa 6 bulan gitu, dan ngajar itu biasanya ya 1, 2 atau 4 kali lah. Tapi saya semua dari awal sampai ngajar. Tapi juga Bapak harus memastikan anak ini bisa sampai UTS. Ya kayak Bisa soal UTS ya dong. iya, buat soal, buat mid semester gitu. Tapi kan itu pengalaman yang cukup berharga nggak sih buat bekal Bapak nanti kalau mengajar? Iya, kebetulan yang praktek di sana itu saya sudah berhasil jadi guru semua. Berarti emang cara untuk sukses dalam bidang keguruan adalah itu nyoba STM tadi. Iya, karena guru itu juga ada jiwa soalnya kan. Iya sih. Mungkin orang bisa tahu mungkin keilmuan tertentu tapi nggak punya kemampuan untuk ngajar, Pak. Iya. Nggak sabaran atau apa gitu. Bahkan setiap guru pun beda. Pertanyaan sedikit, Pak. Bapak tahu Abdul Arsyad nggak, Pak? Stand up comedian. Pernah ada? Nah dia kan backgroundnya adalah pernah jadi guru. Nah terus kemarin bikin tour stand up namanya Pahlawan Perlu Tanda Jasa. Itu Lawan konten. pahlawan perlu tanda jasa. Iya. Itu kayak melawan kata-kata selama ini guru diibaratkan Perlu pahlawan tanda jasa. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, dia itu kayak beranggapan ya sebagai guru itu perlu loh tanda jasa. Menurut Bapak sebagai tenaga pendidikan itu perlu nggak, Pak? Jujur itu sangat perlu. Jadi jangan sampai guru tuh mencurahkan segala hidupnya untuk anak-anak bangsa, anak-anak orang lain. Namun dia kesulitan untuk menghidupi keluarga. Dalam kasus kayak guru honorer. Guru honorer, bahkan guru tetap pun di Jogja pun guru-guru itu masih bergaji rendah.
Kalau di Jakarta mungkin guru punya gaji 4 juta, 5 juta karena tuntutan di sana memang Ya, UMR mungkin bisa 6 juta dan sebagainya, nggak tahu saya. Tapi kalau di Jogja ini sudah saatnya mungkin guru itu paling tidak punya gaji itu at least juta di Jogja itu. Paling tidak. Karena apa? Karena mereka juga harus mengirim anak mereka ke sekolah. Mereka harus membiayai juga keluarga. Kuliah itu tidak ada yang murah. Kalau mau murah betul. ya, mau murah ya di negeri tapi tetap juga membayar. Bayangkan coba kalau seseorang harus menguliakan anak dengan guru ya gaji 3 juta. Misal guru gajinya 3 juta, anaknya harus kuliah. Ya, uang jajannya mungkin 1 bulan 1 juta misalnya. Uang semesterannya mungkin setiap bulan setiap semester mungkin 8 sampai 10 juta. Cukup nggak untuk itu? Jadi kamu tidak akan sering atau banyak melihat guru yang kaya. Ya, guru-guru di SMA saya Pak, kalau kaya janji guru itu gajinya pas-pasan. Tapi mungkin kalau punya usaha lain ya, saya anak SMA pada saat itu kayak gajinya 4 atau 5 itu nominal yang gede loh Pak. Tapi mungkin ya emang kalau dijelaskan kayak Bapak tadi, anak pintar kuliah, sekolah, cicilan rumah, mungkin kendaraan, kehidupan dan segala macamnya ya nggak ada sisa yang mungkin bisa ditabungnya, mungkin bisa tapi lepas gitu. mungkin akan beda kalau istri guru, bapak pejabat apa gitu, pegawai apa itu mungkin akan beda. Oke. Iya, beda. Kalau tapi ya itu, kalau guru itu tidak bisa, kadang-kadang guru itu panggilan. Iya. Dosen itu panggilan, guru itu panggilan. Jadi kadang-kadang itu mengatasi segala kekurangan. Yes. Dan kalau kalian tanya kenapa obrolannya ini, namanya juga ngobrol bareng dosen. Pernah mahasiswa ya. Saya pernah ngajar orang Cina, tidak bisa bahasa Inggris. Iya. Asli orang Cina. Iya. Dulu kan sebenarnya Cina, sekarang Tiongkok. Asli orang dari sana. Iya. Asli. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan hanya bisa bahasa Cina. Iya. Saya hanya bisa bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Dan tugasnya mahasiswa itu hanya satu, mengisi diri sendiri, mengisi pikiran itu loh. Misalnya yang dipelajari hanya PowerPoint-nya dosen itu enggak kan? Itu kalian nggak akan dapat apa-apa, saya jamin. Boleh duduk di belakang, tapi otak bekerja. Duduk di depan pun tidak jaminan dia otaknya kerja. Dimanapun duduknya otak itu harus kerja. Bapak kalau jadi dosen ya Pak ya, lihat mata mahasiswa itu kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Mata ini kosong, ini nggak ada matanya gitu. Matanya kosong, pikirannya kemana? Ada yang kadang-kadang ngantuk itu jelas ya. Ini indikasi yang perlu dibuktikan. Ketika ada kelas dan diajak dialog dan sebagainya, namun tidak ada yang nyambung atau tidak ada yang mau bertanya dan sebagainya, itu ada dua, ini indikasi ya. Satu, dia paham namun tidak berani untuk berbicara, padahal di kampus ini kita harus belajar, tempatnya belajar berbicara. Yang kedua, dia tidak paham dan tidak mau berbicara. Yang ketiga, dia tidak punya pikiran untuk digunakan berbicara. Memang katanya Tan Malaka itu idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Betul, itu betul. Maka ini masa-masa mau gitu. Yang menentukan bagaimana Anda kampus, yang menentukan bagaimana Anda nanti itu adalah diri Anda sendiri. Iya, betul sekali. Ada satu quote yang dia katakan. Dulu ada quote yang menyatakan diam itu emas. Itu kuat lama tapi saya mungkin sekarang udah baru setuju dengan itu. Itu ditentang oleh dia zaman itu ya SMA. Jadi maka diam itu berkarat. Wah, bagus banget. Namanya Pak G. Sukadi yang mengatakan di balik diam itu berkarat.
Dan Anda juga harus perlu tahu bahwa dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar. Bahkan dosen juga bisa belajar dari teman.